Bismillahirrahmanirrahim. Cara aneh jawab TWK soal ke-42. Sistem penerimaan ASN mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dilakukan agar terciptanya sistem yang transparan tanpa adanya praktik korupsi, kolusi, nepotisme. Tahun 2014, hampir seluruh proses seleksi penerimaan ASN dilakukan dengan prosedur berbasis komputer, mulai dari pendaftaran, seleksi, hingga pengumuman. Sistem komputer ini masih terus disempurnakan hingga saat ini. Perubahan sistem seleksi berbasis online dan digital merupakan salah satu upaya strategi pencegahan korupsi dalam hal A. Perizinan dan tata niaga, B. Penegakan hukum, C. Keuangan negara, D. Reformasi birokrasi, dan E. Teknologi informasi. Silahkan dipikirkan jawabannya. Ya, jawaban yang benar adalah D. Reformasi dan birokrasi. Kata kuncinya ada di bagian sini. Kalimat terakhir ya, perubahan sistem seleksi berbasis online dan digital. Jadi hanya 4 kata ini, kalau kita sudah mempunyai materi terkait strategi pencegahan korupsi, maka sudah dapat menjawab A, B, C, dan E dalam waktu kurang dari 30 detik. Nah, untuk penjelasan lengkapnya, kalau untuk teman-teman yang baru pertama kali mendapatkan materi strategi pencegahan korupsi ini, udah aku rangkumin buat kalian. Nah, kita harus tahu dulu apa itu Stranas PK, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Ini adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk memerangi korupsi secara sistematis dan terencana. Diresmikan 28 Agustus tahun 2019 oleh Presiden Joko Widodo. Tujuannya untuk menyusun kerangka kerja yang komprehensif dan pencegahan korupsi di Indonesia dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Ini merupakan pengertiannya. Adapun terkait apa-apa saja, nah ini dia. Stranas PK ini ada 3 fokus utama. Yang pertama adalah perizinan dan tata niaga, ada di pilihan ini ya. Yang kedua keuangan negara, ada di sini. Dan yang ketiga penegakan hukum dan reformasi. Penegakan hukum ada, reformasi birokrasi ada. Berarti yang teknologi informasi ini salah, tapi kalau kita nggak punya materi ini, mungkin aku sendiri akan jawab teknologi informasi gitu. Lanjut, yang perizinan tata niaga, intinya adalah menyederhanakan proses perizinan ya dan tata niaga. Enak toh diingat, buat apa? Agar tidak rumit dan transparan gitu. Sehingga tidak ada indikasi korupsi di sana. Nah, yang penting sebenarnya contohnya ya. Ini contohnya, aku tambahkan beberapa. Implementasi perizinan elektronik termasuk tapi ini khusus perizinan ya elektronik, terus penerapan SOP yang jelas, standar operasional prosedur yang jelas untuk menghindari interaksi langsung antara pemohon dengan pejabat yang mengeluarkan izin. Nah, ini berbasis digital tapi dalam hal perizinan dan tata niaga. Terus yang kedua, keuangan negara. Intinya tetap sama, pengawasan di dalam anggaran belanja. Agar apa? Agar transparan lagi dan akuntabel. Contohnya, ini yang perlu diingat. Penerapan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi dan dapat diakses publik. Jadi terintegrasi itu mungkin jadi satu ya, misalkan di satu web atau satu tempat gitu, dan diakses publik. Siapa aja bisa mengakses gitu. Terus yang kemudian audit independen dan transparan terhadap penggunaan anggaran belanja pemerintah. Nah, terus terkait penegakan hukum dan reformasi, untuk jawabannya ini ya, tetap sama, yang diperbaiki adalah proses administratifnya. Contohnya adalah yang ini, penguatan lembaga KPK dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi. Terus yang kedua, penerapan prinsip good governance dalam reformasi birokrasi supaya nggak berbelit. Jadi ketiga-tiganya ini sebenarnya punya kesamaan, yaitu agar membuat semuanya itu tidak rumit, sederhana, transparan, dapat diaudit, dapat diakses publik atau diakses masyarakat. Adapun area-areanya ada 3, 1 perizinan tata niaga, 2 keuangan negara, dan yang ketiga penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Ada 2 poin ya di bagian ketiga. Itu lebih mudah. Kalau ini jelas ya, seleksi berbasis online dan digital, pasti jawabannya di reformasi birokrasi. Keuangan negara nggak masuk, penegakan hukum nggak, perizinan juga nggak. Berarti memang reformasi birokrasi. Ini adalah rangkuman yang coba aku buat. Silahkan kalian searching lagi atau kalian coba rangkum lagi yang lebih ringkasnya untuk nanti soalnya keluar materi ini lebih mudah untuk memahami. Kalau konsep soal seperti ini tidak perlu dihafal ya sepertinya, tapi kita harus tahu dan bisa menjabarkan di dalam pikiran kita. Kalau di dalam pikiran kita tuh udah bisa menjabarkan, nanti kalau ada soal itu nggak gagap atau gelagapan. Oke, kita next.